Wah, bingung tuh orang tua cewek minta tanggung jawab yang cowok. Aduh, nggak tahu. Orang tuamu harga dirinya hilang, malu ke tetangga. Oke, Dud. Gimana nih? Apanya nih gimana? Bentar lagi lebaran ya? Bentar lagi lebaran, berapa lagi lebaran? Alhamdulillah. Nggak kerasa. Kayaknya kurang seminggu lagi deh lebaran deh. Iya, betul. Kurang seminggu lagi lebaran. Yang mana momen-momen ini itu momen yang sangat dinanti-nanti. Dirindukan oleh beberapa orang untuk bisa bertemu dengan semuanya. Semua orang nih, semua muslim yang ada di the world. Muslim in the world. Ya. Yang ada di dunia ini untuk bisa ketemu dengan sanak keluarga. Ya, aduh. Ya, tapi karena PSBB, gara-gara corona, jadi mudik pun sulit. Nggak bisa meluangkan waktu berkumpul sama keluarga, bertemu sanak saudara, nggak bisa, sulit. Mau ke sana jebret, naik travel ketemu polisi, ngubeng meneh kan balik, ya sakit. Mas. By the way, kamu lebaran pulang nggak, Dut itu? Aduh, kayaknya enggak deh. Kayaknya. Kalau aku sih kayaknya enggak deh. Aku every single day. Wait sih. Every single day lebaran kayaknya kerja. Keren kan? Keren, lebaran kerja. Ra WFH. Ojo WFH. Kudu enak. Duit. Aduh. Orang yang omah gue ngono. Lah kan di rumah kan aku nggak enak di luar aja, lebih suka ketenangan. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas tentang apa? Kok sing saru-saru, wis. Ora ding. Iki podcast kali ini kita akan memberikan education, wis. Bahasa Inggris kurang medho anjay. Education, pendidikan, bukan bermaksud untuk menyudutkan hak siapapun, bukan bermaksud untuk jorok. Temanya kali ini pelecehan seksual. Kok jeru tekan tembus hati, rak tembusnya ning hati, tembus ning ndi ya. Ojo saru. Pelecehan seksual ki sekarang tuh masalah kriminal sing masih digerami oleh banyak masyarakat. Gerami itu, ngerti gak tuh? Kamu tahu gram gak? Digerami kayak dimu kan lho. Digerami masyarakat pokoknya gram kabeh juweng kan ngerti? Gara-gara pelecehan seksual. Orang kriminal iki salah satu kriminal yang sekarang tuh dibuat masyarakat pada jengkel gara-gara pelecehan seksual ini. Apalagi sekarang kemarin banyak terjadi di sosial media. Bahkan puasa-puasa ini kemarin ada salah satu korban berinisial inilah. Nanti bisa kalian cek link videonya di deskripsi. Itu dia bawah umur, Dut. Padahal Nejaran Dewi. Itu kalau nggak salah daerah bukan Semarang sih. Bawah umur. Yang mana yang seharusnya di bawah umur dia nggak harus digitukan, tapi udah wae digitukan. Kasihan toh, Dut. Harusnya lagi enak belajar, enak jalan hidup, lagi main, lagi wae main, merasakan dia main-main di dunia kehidupan dia, malah dia umurnya berapa deh? 15 tahun tuh. 15 tahun di SMP. Kan kasihan SMP jadi gituin, padahal dia harusnya punya masa depan yang cerah, malah punya madesur. Sebenarnya yang suram. Enggak suram juga sih. Apa? Itu timbulnya ke psikis. Kena ke psikologi orangnya tuh, hatinya. Bukan suram apanya gitu. Kecuali mereka berdua emang ada niatan. Ya, emang ada niatan. Niatan kayak gitu berarti gini. Jutsu Naruto. Pelecehan seksual sendiri itu pengertiannya itu adalah gini.
suatu hal yang dilakukan oleh setiap orang, yang mana orang itu ingin menghasilkan kepuasan seksual yang ada dalam dirinya dengan hal melakukan pelecehan seksual tersebut. Duh. Jadi sekarang korbannya tuh banyaknya tuh terutama tuh anak-anak di bawah umur, kan kasihan tuh. Iya, nggak cuma di bawah umur juga sih, banyak kok. Kasihan sekali. Banyak kok. Cewek, bukan perempuan-perempuan Indonesia terutama ya. Banyak jadi yang korbannya. korban pelecehan seksual. Banyak sih. Udah lama itu. Udah lama, dan masalah ini, kriminal ini selalu ada di negara kita ini. Dari mulai dulu ada yang namanya begal payudara. Begal payudara itu. Terus Sekarang masih ada sih itu begal payudara. Aku pengennya jangan begal payudara, begal cinta. Wedian. Bucin anjay, bucin, bocil. Bocil. Oh, Gue bocil tuh. bocil-bocil. Jadi masih bocil tuh. Ya toh, yang kena korban tadi dia masih bocil. Nggak tahu itu apakah dia bucin apa kena begal apa, nggak tahu. Aku mau tanya itu. Sekarang gini, guys. Kalau kamu jadi yang kena korban pelecehan seksualnya, kamu gimana tuh? Apakah kamu sedih? Apakah kamu akan gimana? Misalnya kamu tuh Pelecehan seksual itu banyak cuy. Dari mulai fisik sampai psikisnya. Tuh, kalau kamu nanya yang mana dulu nih? Kalau fisik berarti kan kena langsung nih. ya, itu tampak langsung tubuhnya, fisiknya, di bagian intim lah. bagian intimnya. Tuh. Ya menurutku Kalau kalau kamu jadi korbannya, wes, Korban. dampaknya ke kamu gimana, Duh? Gitu. ya saya melapor lah bos. Hal yang kamu lakukan pertama melapor Lapor. ke pihak yang Teriak. help me. Bener. Apa betul? Iya, yang pertama itu. Ya, melapor ke pihak yang berwajib. Kalau kamu diancam, Nggak bisa, soalnya kebanyakan kasusnya itu di tempat yang sepi. Lagi kemana, udah dijebak langsung aja. Biasanya di Langsung. daerah yang gelap-gelap gitu, dekat Di hutan-hutan, deket sawah, kayak gitulah. ke sawah. Pokoknya sepi-sepi mesti itu itu banyak. tersangka langsung melancarkan aksinya mesti. Dan itu sebelumnya dia udah survive. Udah jam survei segini, dulu, jam ini segini. ada cewek jam segini pulang jam segini pasti gini. Orangnya buhai, Pasti bangsa. gini. Ya gitulah. Ya namanya orang untuk kepuasan apa aja dia melakukan. Melakukan apapun untuk memuaskan dirinya. Padahal cara kepuasan diri itu nggak harus dengan cara kayak gitu, tuh. Tapi iya normal sih. Normalnya tapi nggak pada tempatnya gitu. Nggak pada tempatnya. Memang normal semua manusia punya nafsu. Tapi kan nafsu kan harus dikontrol. Kita kalau pengen muasin diri, kecuali yang di apa? yang merasa pelecehan seksual itu yang sesama jenis. Nah, kayak kemarin yang ketangkap itu orang Indonesia siapa itu? Nggak bisa kita sebut, itu Semeraut itu. Yang kemarin di luar negeri itu loh. Walah. Nah itu kita itu memuaskan nafsu tuh jangan dengan cara kayak gitu. Tapi kita kemana kek, nonton sholawat, Habib Syekh Azair, enak. Jadi kita hatinya bisa tenang, baca Quran ya tuh. Puasa-puasa kayak gini, cari ibadah yang banyak, mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Malah saru. Lu ganggu tuh ki masyarakat iki. Wes corona malah kayak gini gitu. Bejal itu jal. Wah, Padahal sih bojo. padahal udah punya istri lah, kalau istrinya kurang marem. Kurang marem. Sing enak-enak. Aku di sini itu juga geram, makanya pengen tak sampaikan aja. Karena kamu anu ya, masih sendiri single ya. Every single day geram. Aku sendirian tapi aku nggak ngeres coy. Enggak. Iya benar. Jomblo aku ki, jomblo katulistiwa. Wes tempat peta ini mah. Jomblo katulistiwa anjir. Salah dis goblok. IPS wi. IPS zona ekonomi khusus. Geografi aja. Malah geografi. Lanjut. Nah, benar. Apa sekarang? Kan tadi yang kamu lakukan Melapor. Karena kalau melapor
ya seenggaknya mengurangi tindakan itu. Mengurangi tindakan itu, bisa mengatasi lah. Soalnya mengurangi lah. Banyak tuh yang diancam dia nggak berani ngelapor, takut mau dibunuh atau diapain, sebarin videonya. Nggak apa-apa, lapor aja, nggak usah takut. Kalian tuh punya hak untuk melapor ke pihak yang berwajib untuk mengatasi masalah kalian. Wanita tuh dilindungi negara loh. Dilindungi, dia tuh aset bagi kaum lelaki. Kaum hawa tuh harus kita lindungi. Kita tuh sebagai lelaki itu harus melindungi kaum hawa, tuh. Soalnya memang wanita itu dia tuh adalah memang dasarnya tuh dikodratkan wanita tuh memang lemah. Jadi kita tuh harusnya tuh melindungi. Bukannya kita mengejek wanita itu lemah, tapi kita sebagai laki-laki harusnya melindungi, ya gitu. Jangan malah melukai, anjay. Geram aku anjay. Kira, tuh. Terus apa lagi? Dampak ke psikisnya kalau kamu jadi psikisnya kita tuh jadi kayak takut. Ya emang takut sih digituin, emang takut. Maksudnya nanti takut, wah kalau lewat sini nanti gak aman ya. Pikirannya tuh parno aja gitu. Kiranya parno, nanti takut gimana lagi kan. Kalau aku pribadi ya jadi korbannya, kena fisikku ya, aku digituin ya tuh. Psikis apa fisik? Fisik dulu. Fisik. Kalau fisik aku kalau digituin ya tuh. Karena aku udah digituin kan, berarti kan tetap kalau aku misalnya jadi cewek udah nggak virgin nih, bukan roti virgin loh ya, kamu udah nggak virgin. Berarti kan aku pertama sedih tuh, bingung, bimbang nih mau kemana nih. Tak laporkan ke polisi kayak kamu tadi. Soalnya aku kalau lapor ke orang tua, aku takut. Orang tuanya aku kayak takut gimana gitu kalau lapor ke orang tua. Ya biasanya kita merasa bersalah gitu. Merasa bersalah, nggak bisa jaga harga diri kita. Kita malah mau membela diri, malah kita kayak kena gitu. Kayak kena, takutnya ke orang tua tuh. Kalau kamu merasa takut, langsung aja ke pihak berwajib. Jadi takutnya ke orang tua, itu takutnya kalau nanti orang tua tuh mikirnya ya aneh, kita sendiri yang lakuin padahal kita digituin. Ya tuh. Merasa sebagai korban. Nah, merasa sebagai korban, lapor ke pihak berwajib. Itu salah satu solusi. Kedua, kalau kena ke psikisku ya, kalau aku jadi cewek itu, berarti kan secara naluri kan hatinya tergoncang tuh, terganggu tuh. Sedih banget. Wah, masa depanku udah hilang, lain sebagainya itu. Besok kalau aku udah nikah gimana? Ketahuan suamiku gimana? Aku nggak virgin. Ya memang keperawanan seorang wanita tuh bisa disebabkan berapa hal. Pertama bisa aja dia jatuh, terus apa kena itu ya, terus robek atau gimana. Tapi kan saat otomatis kalau punya suami, nanti dipertanyakan pada saat malam pertama, kok udah nggak gini-gini, kan pasti suami kecewa. Ya nggak gitu lah, sebenarnya kita itu beda ya. Kalau ke masalah nikah itu sebenarnya kita harus terbuka, saling terbuka, jangan nutupin. Saling terbuka sebelum menikah, biasanya saling terbuka sih, biar nanti kalau nikah udah nggak nyesel biasanya. Kalau kalian para lelaki yang mempermasalahkan soal perawanan, itu salah sebenarnya. Kalau memang tulus mencintai kan, ya memang harus menerima apa kekurangan wanita tersebut. Berarti kamu mengharamkan menikahi janda. Mengharamkan kamu menikahi janda, padahal jodoh kita nggak ada yang tahu loh. Asli. Ya emang sih, dia bukan berarti nggak perawan karena janda, bukan. Tapi karena begitu ya kita maklum aja lah, ya tahu aja kondisinya. Jadi ini malah sakit, tambah down lagi tuh cewek. Tambah down lagi kok malah. Awalnya di nikah main bahagia. Awalnya digituin, dilecehkan. Dapat suami yang kayak gitu. Jadi yang nggak mau nerima, dia malah down lagi ya kan. Double kill, triple kill Mobile Legends anjay. Kayak yang mobil-mobil Apex Legends, wis kuy. Nah gitu kan. Jadi ya nggak usah ngurusin ke situ lah, karena siapa tahu calonmu itu sebagai korban gitu. Nah, jadi kita sebagai cowok tuh nggak usah mikir kayak gitu dulu. Yang penting kan kalau nikah kan yang dicari kan keturunan, biasanya pengen keturunan atau apa gitu. Selanjutnya kalau kamu jadi tersangka, yang melakukan pelecehan seksual, apakah kamu tega gitu tuh? Aduh. Tak tanya kamu sekarang, kamu yang main ngelecehkan cewek weh. Aduh, gimana ya? Pikiranmu gimana? Maksudnya aku sebagai pelaku, terus
pelaku mau melecehkan seseorang tuh kamu tuh harusnya gimana gitu. Apakah kamu tetap melecehkan, apa kamu mikir-mikir padahal kamu pengen memuasi nafsumu. Nah ini sekarang gimana gitu. Serba susah ya. Gimana ya menurut sih? Kalau menurutku, Menurut sih. nah aku jadi pelaku ya. Aku pengen muasin ke cewek. Kalau emang aku pengen muasin udah terlanjur aku kayak gitu ke cewek. Mesti kan nanti kan wah aku udah puas sih. Udah kayak gitu, udah ngelecehin dia, udah ngerasain. Mati tetap dia nanti ke belakangnya dia kayak merasa ketakutan si pelaku itu. Dia ketakutannya entah ditangkap polisi, dia ketakutan nanti ceweknya bisa tahu-tahu hamil atau gimana. Kan tetap dia kan nggak punya otak, dia nggak ada otak. Dia pengennya pengennya memuasin nafsunya dia doang. Padahal aslinya kita tuh nggak boleh kayak gitu hanya memang cowok tuh harus melindungi cewek seperti yang kita bilang tadi. Iya. Kalau aku sebagai pelaku gituin cewek lah. Akan melakukan. Berarti kan akan melakukan gitu enggak? Melakukan nafsu. Muasin seksualmu. Mending puasa. Pas. Syahrul Ramadan alladzina unzila fil Qur'ani hudal linnasi tadanullahi. Wes, selanjutnya enggak tahu. Kayak gitu Syahrul Ramadan. Ramadan Karim. Ya enggak, maksudnya enggak cuman itu. Kan emang ini momennya emang Ramadan. Cuman kan di luar itu kan kamu pasti orang Ramadan aja kualitas seksnya tinggi apalagi di luar Ramadan gitu. Maksudnya mending kamu ya kan kalau emang kamu beriman ya, ya untuk mengurangi itu semua. Jangan nonton bokep. Jangan cokil. Iya, kebanyakan sih. Banyakan cokil, bokep, jadi pengen kamu ngerasain mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah. Pada Allah kalau kamu punya jodoh every single day. Iya. Ya meminta jodoh sama Allah tuh cuy. Jangan malah memuaskan diri ke orang lain. Anjay itu pelaku. Ketemu pengen tak keprui. Tenan asli. Nek kamu pengen lawan gitu, karena sama kambing aja. Sama kambing. Ya, kalau kamu gak punya duit gitu ya puasa lah gitu. Puasa aja lah. Kalau punya duit ya nikah udah. Punya duit ya nikah nggak harus mahal cuy. Yang penting ada maharnya, wali udah cukup. Sekarang nikah gratis banyak kok. Nikah gratis banyak. Nikah masal ada. Jadi kalau kalian bingung cari jodoh, bisa ta'aruf, kenalan sendiri ke Tinder. Aplikasi. Tinder aplikasi. Ya ta'aruf ya cari sendiri. Tapi Tinder ini enak. No like match. Udah, kita nggak endorse. Kita nggak endorse. Oke. Selanjutnya kalau orang kena pelecehan seksual, menurutmu dampak ke masyarakat yang dia rasakan tuh masyarakat gimana tuh? Dampak masyarakat yang menerimanya gitu. Ya, dia tahu nih tetanggaku habis dilecehin nih, dia habis kena kasus pelecehan seksual. Ke masyarakat mesti kan masyarakat kayak dia kok kayak gitu orangnya. Kamu menurutmu gimana? Habis diperkosa. Ya. Habis diperkaos. Aduh, ya kayak tadi toh, berarti kayak orang yang habis itu mau nikah nih gitu. Ya permasalahannya di situ gitu. Jadi kayak itu kan aib. Ya, aib nggak boleh disebar, luaskan. Sebenarnya tetangga tuh mulut tetangga itu, rombe itu sukanya ya, harusnya orang-orang tuh tahu gitu. Itu kan kasihan. Dia juga sebenarnya dia nggak menikmatin gitu karena dipaksa, terus ada ancaman. Jadi ya udah deh gitu, kita pasrah gituin. Jadi bukan karena dia wah enak nih gitu, enak nih aku juga pengen gitu juga, bukan, tapi karena kepaksaan nggak bisa apa-apa digituin, akhirnya dia pasrah gitu. Ya itu anak orang, kalau anak yang ngomongin gitu, anak tetangga ya sama aja gitu, orang tuanya ya kan, saudara-saudaranya gitu. Kalau aku jadi masyarakat yang menerima ya, kalau aku sih kalau memang si tersangkanya nggak ada niatan kayak gitu, kita sebagai masyarakat nggak harus mengejas dia, nggak harus kita menghina dia, tapi kita harus memberikan solusi, mau nolong dia bagaimana caranya pelaku bisa tertangkap. Nggak malah kita jelek-jelekin, kan kasihan dibully tuh, udah kena
udah kena psikisnya malah kena lagi kan kasihan. Dibullying sekalian ya. Malah dibullying sekalian, malah dilemparin batu kayak diharap. Padahal nggak ada kesalahan kayak gitu aslinya dia. Kan kasihan tuh kalau kayak gitu loh. Gitu loh. Kita harusnya sebagai masyarakat tuh nggak malah bully, tapi harus melindungi, protek si tersangka tersebut yang kena pelaku pelecehan tadi ya di Protek korban. nah protek korban, Kamu- nggak malah kita bullying, kan kasihan. Malah pelakunya gimana? Kok wah keliru dia ngomong pelaku ya, korbannya ya di Korbannya diprotek. korbannya diprotek. Selanjutnya apa kamu Dud? Pesan-pesan yang ingin Bu sampaikan itu. Pesan-pesannya ya didik anak sebaik mungkin lah. Edukasi. Berikan pendidikan yang baik, ilmu-ilmu agama yang baik, dari kecil dingajikan ke ustadz-ustadz TPQ itu. Edukasi tentang Agama. pertama, kalau kamu memang beriman, kalau nggak beriman ya terserah. Terserah. Kita tuh harus mendidik anak menjadi anak yang soleh solehah. Beneran nggak terserah sih, ya maksudnya menurut keimanan agama masing-masing. Maksudnya kalau saya muslim ya ajarkan Ilmu agama dengan ya muslim, Al-Quran dan Islam, dengan Islam. santren lah, apalah dan sebagainya. Terus yang non muslim kan banyak, ya dengan caranya mereka masing-masing gitu. Ya. Terus edukasi tentang ini apa ya namanya, Pendidikan sosial, biologi biologis, sosial, biologis, dan sebagainya. Kalau biologis itu kan emang di sekolah diajarin gitu, bukan kita menganggapnya itu sebagai saru gitu. Dalam tanda kutip ya, emang anak-anak tuh harus dikasih pelajaran itu. Ya, diberikan ilmu-ilmu norma. Bukan norma, biologis. Akhlak. Biologi. Oh, biologi juga. Oh ya, biologi ya, benar. Biologi kok alat. Biologi tentang ini namanya payudara gitu. Ini Ya, namanya ya, boleh. penis, vagina itu. Kalau penis masuk ke vagina, kalau keluar selainnya itu akan mengakibatkan Kehamilan. iya hamil lah pasti lah. Kalau dibuahi Kalau gitu. diberikan ilmu kayak gitu, kalau belum nikah nggak boleh kayak gitu. Ya, benar ya. Nggak boleh kalau udah nikah, itu kan Kalau udah jadinya nikah zina. boleh. Itu namanya zina. Terus ZINA. apa lagi ya? Diberikan Kayak tadi kedisiplinan. Jadi kalau cewek keluar malam gitu, malam. harus pulang jam sekian gitu. Ya Terus harus. bagi orang tua harus memberikan nasihat. Ditanyain yang baik-baik, jangan dimarahin. Soalnya kalau cewek dimarahin tuh kasihan. Dia mesti nanti Terus kena. kalau mau ngajak anaknya keluar, Hmm. mau ini nih, mau jalan-jalan atau mau wah ini malam mingguan gitu. Ya yang cowok harus ke rumah, pamit sama orang tuanya, jadi saling kenal gitu. Enggak ketemu Nggak di harus jalan. ketemu, Jadi dia langsung keluar, nggak ada apa. jadi ada tanggung jawabnya. Jadi kalau Dipulangin juga. cowoknya itu mau ke pacarnya harus ke rumah dulu, ke rumah toto ketemu orang tuanya, salim ya, Iya. salim, izin ke orang tuanya kalau mau ngajak keluar. Jangan malah ketemuan di mana nanti langsung kita keluar, nggak boleh, itu nggak sopan. Langsung ke orang tuanya nembung, Pak mau ngajak anaknya ini mau keluar. Itu namanya cowok gentleman. Keluar pulang jam berapa kan jelas, jadi orang tua nggak cemas. Jangan dijemput depan gang, apa sih? Enggak, bocil-bocil lebih takut pacaran jemput depan. Jangan lah, jangan. Kalau belum bisa pacaran, ya jangan pacaran. Pacaran yang baik itu pacaran yang bisa saling menjaga. Iya. Harus orang tua harus saling kenal mengenal, merestui, itu enak. Kalau pacaran pakai duit orang tua nggak usah. Ya usah kasih orang Nabung tua. dulu, nabung. Buang-buang duit. Sekolah yang benar kerja. Sekolah yang gitu. bener Nah. kerja. Nek kamu udah kerja punya uang sendiri, me pacaran serah Anda. Iya, kamu udah penghasilan gitu, terserah. Terserah pacaran, it's okay lah, it's okay and not Jadi problem. kalau ada kejadian ya, misalnya ada kejadian gitu, ya kamu bisa membiayain gitu. bisa membiayai, Lah bisa kamu tanggung misalnya jawab. masih sekolah, terus kayak gitu tuh, aduh. Ada kecelakaan, tahu-tahu MBA. MBA. Wah bingung tuh orang tua, cewek minta tanggung jawab yang Iya. cowok, aduh nggak tahu. Orang tuamu harga dirinya hilang, malu ke tetangga-tetangga. Kamu dibully, Kamu udah dibully. banyak deh
Nanti ada yang bunuh diri lah, ada yang aborsi lah. Yang wayahe udah belum punya anak, udah punya anak kan teman-temanmu masih pada kuliah, udah sarjana, kamu udah punya anak, gendong bayi ya wayahe masih sekolah, udah hamil gitu. Udah hamil. Jadi kita saranin pacaran itu harus kenal dulu ke orang tuanya, deket, tahu kita siapa gitu loh. Orang tua saling mengenal, kenalin ini kan enak, hubungannya jelas, siapa tahu ada kecocokan, orang tua bisa besanan nikah, jelas, boleh kayak gitu ya tuh. Relationship goal. Relationship goal. Jangan malah diem-diem tempat kok maling loh. Pacaran mbek maling kok. Backstreet. LDR, long term relationship. Wajib. Lah pacaranmu mbek maling pet-petan. Pacaran sing jelas biar orang tua tuh tahu. Tembung ke orang tuanya kalau kamu suka sama anaknya, ya gitu. Iya, bilang lah, gentle kok. Bilang, Pak, Bu, aku suka. Menurutmu, kamu pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya ya, sebagai cowok, jangan pernah sakiti seorang yang kamu sayangi, atau cewek yang kamu cintai, atau siapapun cewek lah. Memang kita sebagai seseorang itu kan manusia itu memang manusia biasa. Manusia yang sempurna itu hanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi kita kan sebagai manusia kan harus bisa berubah. Jangan pernahlah sakiti kita cewek. Bahagiakan cewek yang kita sayangi, muliakan dia. Karena apa? Karena kita lahir itu dari cewek, bro. Dari rahim ibu kita, bro. Jadi surga itu telapak kaki ibu. Jadi kamu kalau mau nyakitin cewek, bayangin lah. Oh, itu orang tuaku, kayak cewek itu gimana rasanya jadi orang tuaku dulu yang masa tak sakitin. Itu kan kasihan. Sebagai itu tuh pelaku itu. Kalian punya otak nggak? Otak dipakai dong. Kalau pengen masih nafsu jangan sama cewek. Gak punya uang sana sama kambing sana. Dipikir. Beli manekin. Beli manekin sana. Kalau kamu sebagai pelaku, kalau pengen kayak gitu istighfar, baca Quran kayak ngapain, kayak puasa kayak tadi yang dibilangin Dude. Udah kayak gitu aja pesanku situ. Udah. Kan kasihan ya nggak? Kasihan cewek-cewek kalau digituin masa depannya hilang. Kalian pikir dong. Iya. Geram aku, ngerti lah. Geram. Wah, isi kasusnya dia kayaknya emang nggak bisa dituntaskan nih. Susah. Ya memang sulit sih. Soalnya memang ini tuh masalahnya ke nafsu tuh. Ke nafsu sama kesempatan. Ada kesempatan langsung. Biasanya kalau nafsu itu memang dari orang yang ada lagi. Cewek kalau pakai pakaian yang bener. Nah, cewek kalau pakai pakaian, kalau bisa menutupi aurat, jangan yang mini street. Kalau ada cowok yang lihat punya pikiran jorok, itu bukan salahnya cowok, tapi salahnya ceweknya terutama itu, karena dia pakai pakaian yang membuat cowok tuh memikirkan hal yang jelek. Tak saranin, tutuplah aurat kalian sebagai cewek. Tutup aurat, pakai baju yang bagus, gamis. Kan malah enak tuh. Wong sekarang aja loh, Dut. Orang masih pakai gamis, cowok pun masih pikirannya aneh-aneh. Emang itu cowoknya. Nah, itu memang cowoknya. Udah pakai gamis, wah, bohai, seksi, pemeli. Cowoknya mikir, wah, iya. Salah nonjol kemana-mana ya. Kemana-mana. Ya iyalah. Jadi kalau sebagai cewek pakai pakaian yang bagus. Kita pun sebagai cowok juga harus berpikir, harus bisa punya pikiran kayak gitu terus. Ya, memang cowok pada dasarnya bernafsu, memang punya pikiran yang jelek, tapi kan kita bisa menyaring lah. Masa setiap saat ada cewek kayak gitu pikirannya jelek, itu jelek kan? Itu memang dia sendiri pedofil itu. Apa? Pedofil itu sama anak kecil. Lah iya, kan kalau sama anak kecil tahu-tahu kayak gitu kan pedofil namanya. Bener nggak? Jadi seksnya itu dijaga, seksnya itu dilakukan kalau udah nikah aja. Ya aduh, halal jelas diterima negara. Ya diterima negara. Gitu ya. Diterima negara. Legal jelas kok. Gitu. Iya selalu deh. Neng KUA jelas sama bukune itu. Kalau mau nikah masuk catatan sipil maksudnya ya gitu ya. Kalau mau nikah kalau dia edukasinya kurang. Kalau mau nikah belajar dulu. Saya terima nikah dan kawinnya nafasnya megap-megap ora pantes. Terus kudu piye? Ya kalau orang nikah kan mengucapkan kabul kan yang cowoknya harus tahan nafas tuh. Gitu. Saya terima nikah dan kawinnya ya tuh. Tahan nafas bukan tahan nafas loh. Nafsunya tuh keluarin nanti kalau malam pertama.
Sempet banget ya. Iya tuh. Habis gobel kayak aduh gak tahan nih gitu. Aduh gak tahan nih. Kayak melihat Mas Novel. Wajib ya. Buka pel. Apa ya aku rataan semu. Jangan pel aurat. Jangan aurat. Udah. Udah sekian. Itu aja pesan-pesan untuk kalian yang nonton video ini. Ya barangkali ada kekurangan ya, mohon komen, dimasukkan komen. Tambahan itu kita butuh Support itu masukan biar kita bisa berkembang ke depannya sih. Podcast kita bisa kayak gimana, bisa kalian curahkan ke komentar. Terus bagi kalian yang punya masalah-masalah apa, pengen curhat, bisa aja DM ke Instagram kami, bisa aja komen di komentar. Punya aku Instagramnya Novel Dewi. Kalau kamu siapa? Kiki Setiawan Harsono. Kalau nggak di Instagram bisa aja ke komen. Kalian punya masalah apa, pengen curhat, kami siap melayani di podcast Sera. Tapi jangan aneh-aneh gitu. Podcast ya manusiawi aja. Ya. Oke, closing. Oke, sekian dari kami. Saya Kiki. Saya Dani. Salam podcast Sera.